Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Perikop Injil hari ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Ayat 16-18 berbicara tentang anak Allah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Mereka yang tidak percaya kepada anak Allah telah berada di bawah penghukuman. Ayat 19-21 berbicara tentang terang. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Orang jahat tidak datang kepada terang itu, tetapi setiap orang yang hidup, ia hidup di dalam terang. Anak Allah adalah terang itu. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudari, pada awal misa malam Paskah, ketika imam memegang lilin Paskah, dia mengucapkan 3 kali Lumen Christi dan umat menjawab Deo gratias. Ini berarti terang Kristus dan syukur kepada Allah. Allah lah yang telah mengutus terang ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Saudara-saudari, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Tetapi dari apakah dunia perlu diselamatkan? Jawabannya adalah dari ketidakpercayaan. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah mengutuk perbuatan jahat manusia, meskipun tentu saja Dia mengutuknya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Dia mengutuk sama sekali. Ayat ini hanya menegaskan, barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Ketidakpercayaan menanggung hukumannya sendiri. Dunia perlu diselamatkan dari ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Hidup terpisah dari Yesus akan membawa kita kepada perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan dalam kegelapan. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," kata Yesus. Allah telah mengutus terang. Terjemahan lain dari Yohanes bab 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitulah kasih Allah akan dunia ini, yaitu bahwa Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Saudara-saudari, tidak ada yang lebih baik dari Yesus. Allah Bapa tidak dapat memberikan pemberian yang lebih besar daripada anaknya yang tunggal. Terlebih lagi, kita dapat mengatakan bahwa dengan pemberian Kristus, Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu, terang dan hidup dan berkat dan kebahagiaan, kekudusan, persahabatan, kasih, kebenaran, keberanian, dan masih banyak lagi. Yesus adalah anugerah keselamatan dari Allah bagi manusia.
Nama Yesus sendiri berarti Allah menyelamatkan. Dia datang agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan bukti bahwa dia dapat memberi kita hidup yang kekal adalah kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati